Gimana ya nasib teman-teman yang jadi reseller di 2025 akhir sampai 2026. Gua tahu sekarang masih 2025, ini masih bulan apa? September gitu kan. Tapi jujur dari September ini gue udah sering banget diajak meeting sama platform buat ngebahas Q4 yang kayaknya udah bentar sih. Tapi selain Q4 udah bilang lagi 2006 mau kayak gimana anjir. Jadi gue kayak punya bocoran-bocoran buat kalian, dan kali ini khusus buat kalian para reseller atau lu seller juga gak masalah sih. Gitu kan. Bakal seperti apa? Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi gini, gue punya kabar yang kurang baik buat mungkin teman-teman reseller atau teman-teman seller yang masih ngejual barang yang generik gitu-gitu aja. Kenapa? Karena gini, yang pertama, biaya admin. Ya, ini gue ngomong sensitif nih ya, sensitif banget. Biaya admin akhir tahun atau awal tahun, kalian gak usah aneh kalau siap-siap nanti bakal makin tinggi. Yang artinya, kalau misalnya lo jualan nih, gue inget kayak waktu zaman COVID ya, ada reseller, ada brand-brand yang ngasih cashback gitu ya, atau potongan kalau lu order sekian, dapat 30%, dapat 40%. Dan itu tuh kayak reseller tuh udah happy gitu, bener ya. Kalian ngerasa untung kalian tuh banyak, lu bisa jual gitu ya. Apakah 2026 bakal berlaku? Sorry to say, kalau lu jualannya di offline, dapat. Lu jualannya misalnya di online tapi cara bikin WhatsApp gitu ya, bikin website gitu ya, lu sosmed, itu dapat guys kalau di situ ya. Tapi kalau lo mau di e-commerce yang udah serba enak gitu, tinggal terima order, nggak bisa beneran nggak bisa. Kenapa? Biaya admin mau dari semua platform. Udah deh, gua ngomong ini sekarang gua berani gitu ya. Nanti biasanya kalau misalnya nanti gua ngomong udah pas lagi ini, nanti ditegor gua sama platformnya. Lu gimana sih, kan lu jadi partner kita juga, masa lu ngomong adminnya kemahalan? Ya memang, tapi faktanya begitu kan. Bener gak? Jadi bakal naik nih. Maksudnya bakal naik. Biaya admin itu bakal makin besar. Yang namanya promo, campaign, segala macam lu harus ikutin. Harga coret, flash sale, lu ikutin juga. Dan masalahnya kenapa gue bilang sama barang reseller itu buat kalian aduh agak sulit gitu ya. Soalnya contoh gini deh, misalnya gue bikin buku nih. Lu jadi reseller gue kasih deh 35%. Gede gak? Gede kan? Lu harus nyetok dong. Ya kan, lu nyetok, gue udah kasih duit, lu kasih duit ke gue kasih lu barang, lu nyetok. Lu kepotong admin sekarang aja udah lumayan ya. Kalau gue hitung nih sebenarnya, kalau kalian ngikutin semua program, mungkin bisa 20% tuh lu kepotong. Lu bayangin, sisa 15% guys. Belum ngiklan, lu ngiklan, ROAS lu 10% lagi tuh, sisa lu 5%. Belum bungkus, belum resiko. Jadi kayak untungnya tipis banget ya, gitu kan. Nah, makanya nih kalau buat kalian yang, kalau menurut gue ya, buat kalian yang reseller, lu pengen jualan barang ini, kayaknya lu mending mulai bikin website sendiri deh. Karena itu bakal lebih gampang gitu kan. Dan cara bikin website kalau rumit gitu ya. Gue kemarin sempat nge-review satu platform yang gue kira gampang buat jualan. Kita sendiri banyak pakai banget, Link Creator, lu cobain. Gitu ya. Nah, oke lanjut. Nah, kenapa itu kejadian? Dan ini sebenarnya menurut gue sih nggak cuman buat reseller ya. Tapi kayak lu yang jualan produk yang general. General tuh apa? Simpelnya gini, Aqua deh. Ada gak yang lu jualan Aqua? Oke. Ada gak lu yang jual, mungkin kalau di toko-toko offline tuh barang-barang yang kanan kirinya ada semua. Misalnya cat gitu ya. Kayaknya gue kalau nyari cat, harganya udah mirip-mirip semua bener. Gue gak tahu itu diskonnya berapa, gue gak ngerti, bener gue gak pernah jualan itu. Tapi menurut gue adalah barang-barang yang general itu bakal makin sulit karena kenapa? Lu kena potongannya sama. Gitu, memang sih gak semua kategori sampai 20% ya. Kalau kayak lu jualannya elektronik atau apa mungkin lebih kecil. Tapi kan maksud gue adalah kalau lu gak bisa kuat-kuat amat, yang ketiga kejadian. Apa tuh? Kalah sama official store. Ya kan? Sekarang tuh para brand pada rebutan jadi official store. Gitu kan. Gue nemu sih beberapa seller yang kita pegang di MEA, itu juga banyak yang jadi official store. Ketika lu jadi official store, pandangan orang terhadap toko lu berubah. Harga lu lebih mahal, oke lah. Bahkan gini, harga lebih mahal, konsumen bisa bayar lebih murah.
Serius, gue kalau belanja gue kadang suka coba cari official store-nya dulu. Karena kupon-kuponnya lebih banyak. Gitu kan. Ya gue gak tahu ya buat seller terimanya lebih gede mana nih. Karena kan kategorinya beda-beda. Potongannya gede-gede. Makanya kalau misalnya lo jadi official store itu beda banget deh. Gue serius gue jualan kayak gitu. Gue ada 3 nih yang official store. Tokopedia, Bukalapak, sama Blibli. Gitu. Dan itu ketika gue jadi official store sama gue gak jadi official store dengan barang yang sama, itu jauh lebih enak gitu. Ordernya jauh lebih banyak, bahkan gue naikin harga pun orang beli. Dan itu maksud gue sampai sekarang masih works gitu kan. Malah banyak seller-seller yang dimya, kalaupun mereka bukan, maksud gue gini, gue tahu kan belum tentu semua principal brandnya masuk di kita ya. Kita banyak yang masuk di sellernya, kita bakal ngarahin kayak, lu barang lu banyak nih, pecah nih, udah bisa gak jadi lu official store? Gitu. Ada nggak cara khususnya? Ada beberapa trik. Misalnya gini, lu punya jual beberapa lu punya jual beberapa brand. Kalau ada brand yang nggak punya, lu jadiin itu brand yang belum punya official store, itu jadiin lu ke bawah semua, gitu kan? Nah itu adalah salah satu cara menang, gitu kan? Cuman gue tahu banyak seller kadang nggak ngerti gimana caranya. Sebenarnya kita di Mia bisa bantuin tuh. Soalnya kalau lu nggak official store, jualan lu reguler, yang general aja yang tadi gue bahas, itu lu bakal kena. Dan yang biasanya kejadian adalah ujung-ujungnya selalu perang harga. Jadinya capek terus gitu loh. Jualannya capek, untungnya tipis, nanti lo marah-marah terus. Solusinya apa? Kalau misalnya buat kalian yang kayak gitu. Bener gak? Kan gue udah paparin masalah-masalahnya nih. Gak fair kalau gue rasa gue gak kasih tau solusinya. Solusinya ada 2. Pertama adalah, bisa gak kalian dari produk yang lo jual gitu ya. Kalau gue jadi para seller ini, dan sampai sekarang pun gue lakukan itu gitu. Yang kita lakuin adalah, lo lihat, kan lo tahu nih barang-barang mana yang laku gitu kan, barang mana yang laku, konsumen lo seperti apa. Langkah pertama adalah lo harus kenal sama konsumen-konsumen yang beli barang-barang di toko kalian. Kenal tuh bukan berarti harus kenal semua ya, minimal lo tahu, lo ngerti, lo ada kontak sama mereka gitu kan. Nah lo cari tahu kira-kira ada nggak barang lain yang mereka butuh yang lo bisa buat. Mulailah bikin brand lo sendiri. Mulailah bikin ibaratnya apa ya, white label brand lah. Zaman sekarang maksud gue banyak produk bisa dibikin kok white labelnya gitu kan. Lo mau bikin apapun bisa, banyak pabrik terima maklunan gitu kan. Dan ketika lo mulai mencoba bikin, MOQ-nya mungkin gak usah yang terlalu banyak. Gak usah cari yang termurah dulu modalnya, tapi carilah supplier yang menurut gue bisa bikin barang lo bagus, sesuai sama yang orang mau. Dan maksudnya fleksibel. Kalau gue bikin barang gue bakal kayak gitu. Nah, nanti kalau lu bikin kayak gitu, lu bisa bikin branding lu sendiri dan mulailah, maksud gue gini, kan kalian udah jualan nih, kalian punya duit nih. Ya sebenarnya, gue ketika ngomong punya duit pasti banyak seller rasa kayak, enggak, belum untung gue tipis. Bukan, tapi berapapun uang yang lu punya, lu mulailah investasiin sedikit buat ngebangun brand lu sendiri. Ketika lu bangun brand lu sendiri, bikinlah lu dicari karena barang yang kalian jual. Gitu kan, bikinlah brand lu sendiri, bikinlah barang lu dicari. Nah ketika lo dicari, bakal ketemu tuh ininya kan, bakal ketemu tuh sumber profit yang baru gitu loh. Nah barang lu ini, lu brandingin, lu tiap ada duit puterin dulu deh. Mungkin kayak setahun 2 tahun di awal gitu kan. Memang bener-bener buat nge-spend, bener-bener buat dikenal gitu kan. Nah ketika itu lu bisa jual lebih laku. Mungkin lakunya gak sebanyak itu ya, tapi kalau profit lu bisa yang tadinya mungkin 30% marginnya, sekarang lu punya margin jadi 70%. Itu kan jauh kan, bener gak? Karena ketika dipotong ini itu lu masih untung banyak. Ini yang pertama. Tapi gua tahu bikin kayak gini susah, bener kan? Yang kedua, ya udah, lu belum bisa nih kayak gini. Ya udah, lu mulai jualan, lu masih tetap jualan yang lama, lu cari tempat-tempat lain buat jualan di luar e-commerce. Gitu. Misalnya kayak tadi ya, lu bikin website sendiri, bikin di link kreator misalnya, sesuatu yang bisa dibantuin gitu kan. Nah udah gitu lo cari traffic sendiri. Ini yang kedua, traffic sendiri lo mungkin memang keluar budget juga, tapi kan gak nyetok barangnya masih yang lama, supaya apa, lo dapat untung lebih banyak, lo punya modal buat nanti lari ke yang pertama gitu loh, ya kan. Nah atau yang ketiga yang gue bahas, daripada lo pusing kalau misalnya gue ngomong yang pertama, yang kedua susah, yang ketiga udah lo jadi affiliate aja. Lu jadi affiliate, barang apa yang lu jual, barang apa yang lu mengerti, lu ke situ, belajar ke situ. Lu bisa gabung sama kita di MCN Mia, kita punya program banyak buat nge-grooming akun-akunnya kreator. Nah lu bisa manfaatin itu supaya akun lu tumbuh. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa lu lakuin. Karena kalau misalnya kalian bersaing di situ terus, capek guys, beneran capek.
mau sampai kapan sih? Gitu, bener nggak? Nah, terakhir, satu lagi. Dari salah satu bisnis gue kemarin, gue dapat satu pengalaman berharga. Jadi gue punya lapang bola, ini bisnis offline sebetulnya. Kita sempat promosiin di sosmed lumayan banyak. Terus dalam beberapa bulan terakhir, partner gue ngerasa penjualan turun gitu loh. Kita lihat penjualan turun. Kenapa? Karena ternyata begitu kita lihat, kita ketemu masalahnya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun ya, kita udah dapat sekitar 700 tim yang main, kurang dari 1 tahun. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata repeat order di gua rendah banget. Bahkan nggak nyampe 10%. Kenapa? Ternyata begitu gua lihat, oh waktu di awal, gue sebenarnya pernah bilang sama partner gua, ini bisnis kayak gini, gue bilang gue pengen punya orangnya profesional yang pinter. Gitu kan. Gajinya memang tinggi, tapi namanya juga kita joinan, terus udah gitu kan ada pihak lain merasa kayak, enggak gitu nih, ini operasional costnya terlalu banyak, gue nggak mau yang mahal, gue mau yang digaji murah, gitu kan. Dalam arti ya udah deh, gue nggak mau pegang operasional, lu aja, gitu ya. Kalau itu menurut lu the best, lu aja daripada ribut kan. Gue bakal fokus di marketingnya aja. Dan ternyata dalam waktu beberapa bulan, hampir 1 tahun, dari effort tim gue itu berhasil ngasilin 700 orang yang udah pernah main. Dibilangin banyak nggak banyak banget juga, gitu. Tapi ini tempat baru yang lokasinya pun cukup jauh. Tapi ternyata begitu dilihat repeat ordernya kecil banget. Dan begitu dilihat, waduh, cara customer service-nya semua admin gitu ya. Kalau versi partner gue tuh udah cari admin aja. Gue bilang, gue gak mau admin bego gitu. Udah biarin biar murah. Udahlah serah lu dah. Operasional kegedean nanti. Begitu dilihat, parah pol, serius. Jadi kayak akhirnya begitu dia lihat, dia buka WA-nya sendiri, dia menyadari oke, kita harus cari orang yang lebih pintar. Gue bilang, tuh kan, gue bilang apa? Gak mungkin lah lu cari yang murah, lu pengen yang pintar. Bego gitu kan. Sampai kayak lu bayangin ya, di tempat gue ya, itu ada si admin ya, ngajak ribut yang mau main. Gitu kan, alasannya banyak banget ya. Dan akhirnya kita tahu, oke, sampai harus pikiran kayak tempat gue, Google Maps-nya begitu banyak bintang 1 yang suka marah-marah, kita udah deh tutup, kita rebranding ulang. Itulah yang kejadian. Jadi itu adalah poin yang ketiga. Coba lu lihat juga kalau lu udah jualan lama, database pelanggan lu kalian bisa manfaatin gak? Karena dengan lu ngerti itu, lu bisa dapetin banyak hal juga. Banyak insight juga, banyak manfaat juga. Nah, itulah yang bisa lu lakuin. Solusinya kalau lu reseller. Oke? Jadi udah kebayang apa aja bisa dilakuin? Gue pengen tahu nih, menurut kalian para reseller atau para seller yang ini, bener gak yang gue bilang? Kasih tahu pendapat kalian, ceritain keluh kesah kalian di kolom komen. Kalau ada masalah yang bisa gue bantuin, gue bakal bikinin jawabannya di konten berikutnya. Oke? Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang memang lagi butuh. Rahasia ngiklan super cuan di TikTok semenjak adanya konsep GMV Max. Nah, semenjak Juli kemarin, kita sekarang kayaknya udah hampir 1 kuartal ya, 3 bulan. Semenjak TikTok bikin semua iklannya jadi GMV Max buat TikTok Shop. Nah, gue nggak tahu nih, kalian banyak yang untung, banyak yang makin bagus, atau banyak yang stuck. Gitu kan, jadinya malah nggak berkembang gitu kan. Nah, setelah hampir 3 bulan kesini, kita udah jalan, gue ngevaluasi, kita lihat-lihat apa yang terjadi, apa yang bagus di klien kita, mana yang jelek gitu kan. Dan akhirnya gue nemu nih, ada beberapa rahasia gitu ya, beberapa rahasia atau beberapa tips yang ternyata kalau dipraktekin bisa ngefektifin banget si GMV Max-nya kalian. Nah, caranya kayak gimana? Sebelum gue bahas, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi di sini gue bakal bahas best practice penting yang lo harus tahu. Oke, yang pertama, kalau lo mau jalanin iklan GMV Max, poin pertama adalah yang pasti adalah pemilihan produk harus benar. Memang sih ketika lo mau jalan GMV Max itu bisa kayak setoko, nanti TikTok sendiri yang nentuin produk mana yang mau dijual sama dia gitu kan, berdasarkan data gitu kan. Kalau dari yang gua alamin, kita alamin di MEA, itu sebenarnya kayak settingan paling gampang, paling males ya kan. Lu tinggal klik aja sekali, selesai semua, nggak usah ngapa-ngapain, dah tidur aja dah, tungguin dah gitu kan. Tapi itu juga beresiko boncosnya tinggi sekali. Karena kenapa ya? Karena ya lo nggak punya pengaruh apapun gitu loh. Jadi yang kita lakukan adalah pilih per produk gitu ya. Pilih per produk. Nah, kuncinya adalah pemilihan produk yang kalian harus tes. Itu harus benar. Jadi gini, ada produk yang memang kita mungkin cuma mau ngetes doang. Kita mau ngetes doang, ini bakal laku apa enggak gitu kan. Ada juga produk yang, kita bukan ngetes doang sih kali ini. Kita udah tahu nih, kita mau dapat duit dari sini. Kita mau ngebom dari sini. Itu lo tembak baru gitu ya. Nah,
Kalau ketika ngomongin pilih produk, orang pasti nanya produk baru gimana. Tadi gue udah jawab, sadar nggak? Lo bisa milih. Jadi ada yang memang ngebom, ada yang memang ngetes. Nah ngetes itu adalah produk baru buat ngeliat ini ada ininya nggak. Dan memang harus diperhatiin banget gitu loh. Itu produk bakal dalam waktu berapa hari itu kayak gimana. Dan lo harus sadar ternyata masa learningnya GMVMax itu nggak sebentar. Bukan 1 minggu, learningnya 2 minggu guys. Jadi disinilah lo perlu bersabar, lo perlu mempersiapkan budget yang mungkin sedikit lebih besar. Gitu kan, supaya kalian nggak ngerasa rugi terus. Oh ya, produk apa nih yang cocok buat di ads? Yang pasti kalau produk yang cocok adalah, ya bisa kalau gue simpulin ya beberapa, satu produk terlaris. Tapi gini, kalau toko lo belum ada yang terlaris, jangan jadiin yang terlaris ya. Kedua adalah ketika lo punya rating di atas 4,7, harga kompetitif, terus kalau menurut gue penjualan di 1 bulan terakhir gitu ya, yang minimal jangan sampai di bawah 100 gitu loh. Karena kan memang kategori produk beda-beda ya. Ada produk yang 100 tuh udah gede. Karena memang pasarnya nggak gede-gede banget. Mungkin barang-barangnya mahal. Tapi kalau produk yang murah mungkin kayak 100 udah dikit banget gitu loh. Lu sehari aja bisa jual 50 barang, 60 barang gitu. Karena itu kayak gitu. Nah, terus berikutnya, yang poin berikutnya tentang GMVMax ini yang perlu perhatiin banget adalah konten itu harus banyak. Dan banyaknya itu pakai banget. Kenapa? Karena kalau konten lu sedikit, itu susah. Bahkan kalau menurut gue bukan ini lagi ya, bukan maksudnya nggak perform, nggak spend. Atau kalau spend tuh kayak, aduh itu resikonya tinggi. Meskipun kadang kesalnya nih, kita udah bikin konten banyak, kita udah masukin, kadang konten kita belum kebaca sama TikTok. Nah, jadi kayak waiting, in QU tuh ada tulisannya tuh. Paling sebel gue tuh kalau udah bikin banyak, aduh ini kok QU-nya lama banget sih, ayo dong cepet dong, kita pengen tahu yang ini bagus apa enggak, yang ini menjual apa enggak. Gitu kan. Nah, itulah yang perlu lo perhatiin. Jadi kontennya harus banyak dan lo bener-bener perlu maksimalin banget affiliate karena mungkin gini kali ya. TikTok juga tahu. Contoh, lo punya konten seller konten, dia sebarin gitu kan. Orang-orang jadi tahu, orang-orang jadi ini. Nah, di GMVMax itu salah satu fitur yang paling mereka banggakan itu adalah mereka bisa mendapatkan incremental sales. Incremental sales itu apa? Jadi ketika ada orang-orang yang kayak oh ini tuh udah tinggal ditoel dikit lagi beli tuh, dikejar gitu. Dan dia tahu ngejarnya kalau konten seller mulu juga nggak oke. Jadi disitulah konten-konten affiliate masuk. Gitu kan. Atau konten affiliate yang kenal nanti konten seller masuk. Ya intinya perlu meyakinkan orang dengan berbagai macam. Makanya konten itu bener-bener penting. Gitu kan. Nah terus setelah lo jalan, ya lo boleh evaluasi harian. Dan satu hal yang jangan pernah lo coba adalah lo utak-atik target ROAS. Karena kalau misalnya kalian otak-atik target ROAS, aduh lu turunin, toto bisa nge-spendnya banyak banget gitu. Tapi ya nggak dapat juga gitu. Jadi memang kalian harus tahu sih kayak yang standar industrinya berapa, ininya seperti apa gitu kan. Dan iklan itu kan basicnya adalah gimana cara mendapatkan traffic gitu. Ketika lu traffic banyak dan orang udah siap, kalian bakal dapat. Yang penting jangan pernah berhenti, karena kalau lu berhenti ya disitulah lu kalah gitu kan. Ya, sedang yang namanya kita branding, promosi itu kan seterusnya. Nah, gue pengen tahu nih, siapa yang gak setuju nih sama branding itu harus seterusnya. Gue yakin pasti banyak nih yang mikir, wah kalau gitu buang duit terus dong, kalau gitu gini terus dong, kalau gitu gitu terus dong. Tapi ya memang kalau dari pengalaman gue ya, faktanya memang kalau misalnya lu misalnya gini, lu ngiklan udah habis 10 juta, belum untung, terus udah gitu lu matiin iklannya, ya udah itu adalah loss total. Tapi ketika misalnya lu coba utak-atik, bisa jadi di berikutnya memang bakal untung. Tapi kerasa jadi kayak judi agak-agak sedikit sih. Tapi ya memang yang namanya bisnis juga semuanya ada resiko kan, bener nggak? Nah makanya kalau nggak mau ambil resiko banyak-banyak, daripada pusing semua sendiri, mendingan lu kerja sama deh sini di kita. Gitu kan. Kita punya beberapa program di Mia buat bantuin iklannya kalian. Jadi mulai dari kita siapin agency account, kita bisa bantu analisain konten-kontennya kalian, iklannya kalian. Jadi kalian nggak pusing sendirian. Nah, tapi program kayak gini ya mungkin nggak banyak-banyak. Jadi yang mau lu tulis deh di komen. Mau dibantuin ads sama Mia. Gue nggak tahu kita bisa bikin program-program seperti ini berapa lama, dan kasih tahu gue. Kalau misalnya nih dibantu dievaluasiin, dibantuin semua iklannya. Menurut kalian, yang pantasnya harga berapa sih? Nih gue mau bikin program baru, gue tanya nih harganya nih. Menurut kalian berapa? Apakah gratis? Ya kan? Tapi kalau gratis sih menurut gue yang minta gratis agak kurang masuk akal ya. Karena gini, lu dapat untung tapi kalau pengen orang lain nggak boleh untung gitu kan. Ataukah bayar? Kalau bayar berapa? Coba kasih tahu pendapat kalian di komen. Jangan lupa juga buat kirim like dan share-nya. 3 ciri-ciri seller pemula yang bakal gampang sukses ketika jualan di TikTok Shop. Gitu ya. Banyak banget teman-teman seller yang ngerasa, wah gila nih, apalagi alumni Tokopedia ya. Alumni Tokopedia itu sering ngerasa kayak, aduh susah nih, gue dulu di Tokopedia kayak gini doang udah bertahun-tahun rame, terus udah gitu
kok sekarang jadi kayak gini sih, susah banget sih di TikTok, wah segala macam, wah ini kayaknya algoritmanya jahat dan lain sebagainya gitu kan. Padahal sebenarnya belum tentu juga gitu kan. Nah malah kalau misalnya gue perhatiin sekarang, gue nemu nih ada beberapa seller yang sebenarnya masih baru sih, tapi begitu masuk kok bisa langsung rame ya gitu kan. Nah ternyata ada ciri-cirinya dan gue mau spill ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada punya 1 atau 2 poin, lu tinggal tambahin deh 1-2 lagi gitu biar lu cepet rame gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya sama sekali, berarti kalian harus kejar nih ciri-ciri ini ya. Nah tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, nah poin pertama adalah ketika misalnya lu kalau pengen tahu barang lu bakal rame atau enggak, jualan lu bakal laku atau enggak, itu sebenarnya simple. TikTok itu dia punya algoritma khusus di mana dia bakal ngetes si satu produk yang baru kalian upload. Ya, makanya ini nih trik khusus juga nih ya. Jangan ngupload langsung, misalnya gini, kan punya produk 1000, langsung upload 1000-1000-nya. Jangan. Jadi dianya juga algoritmanya bingung. Gue mau ngangkat yang mana ya, gue mau coba yang mana ya gitu kan. Nah, terus jadi yang benar gimana gitu kan? Lu bisa bertahap gitu. Apalah bertahap supaya si algoritmanya bisa maksudnya punya waktu buat mencoba melihat produk ini mana yang potensial. Ketika lu upload ya, dan tapi sebenarnya gini sih, kalau lu upload doang juga yang upload banyak banget gitu ya. Jadi kalau saran gua begitu lu upload, lu coba iklanin sedikit gitu kan buat ngetes ada nggak respon pasar dari produk yang kamu jual itu. Kalau misalnya ketika kamu iklanin ternyata nggak ada respon, artinya itu produk kayaknya bakalan nyep gitu loh. Tapi kalau misalnya ada respon itu yang kliknya mulai banyak gitu kan, yang yang ordernya mulai ada gitu kan. Nah meskipun di awal masih rugi nggak apa-apa, itu lu buat tahu mana sih yang potensial, mana yang enggak. Ketika lu kayak gitu ada respon, nah di sini artinya produk yang kamu iklanin itu cukup tepat gitu ya. Tapi apakah ini cuma gara-gara ngupload doang? Nggak juga. Jadi memang harus dipelajari mulai dari kayak titik jualnya apa, menariknya di mana gitu kan. Malah TikTok itu sebenarnya punya satu panduan sendiri. Jadi kayak judulnya tuh kalau misalnya lo mau laku tuh kayak ini dari produknya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Jadi ada guideline-nya yang bisa lo ikutin gitu kan. Ketika lo lakuin itu bisa kelihatan. Guideline-nya kayak gimana gue nggak akan bahas di sini. Kalau lo penasaran, lo bisa lihat di video gue yang lain nih ya. Nah terus yang kedua, itu kan respon pertama nih ketika lo iklanin ada rame atau enggak. Itu kayak gitu. Yang kedua adalah ketika lo udah mulai misalnya lo bikin yang namanya affiliate plan, open plan aja, banyak nggak orang-orang yang langsung daftar request sample? Nah kalau misalnya ketika lo bikin nggak ada yang request sample, wah ini gawat nih. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang request sample, artinya produk lo nggak menarik di mata orang lain. Gitu. Kalau nggak menarik di mata orang lain, ya gimana mau laku? Nah, tapi ketika lu masukin itu produk dan ternyata cukup banyak yang request sample sampai lu kewalahan gitu kan. Nah, itu artinya produk lu calon lakunya itu tinggi. Tapi apakah ketika orang request sample harus lu terima semua? Ya nggak juga lah. Lu cek dulu, lu sortir dulu. Itu bagus nggak, GMV-nya tinggi apa enggak, kontennya seperti apa, nyambung nggak. Kalau misalnya nggak nyambung, jangan lumayan kasih-kasih aja. Karena ketika lo ngebagiin banyak sampel, ini nih poin yang bisa bikin penghasilan kalian bukannya plus, tapi minus. Kenapa gue bilang bisa minus? Karena gini, ketika dia request sampel, kan kalian kirim pick up ya. Itu ongkos kirim siapa yang nanggung? Nah, seller lah. Sekarang kalau lo sekali kirim misalnya 100 sampel, 100 kali 30.000, 3 juta guys. Jadi agak milih-milih juga gitu kan. Gitu kan, mana tahu banyak orang yang cuman kayak request dan mereka bakal kontennya sebagus apa. Itu kan kita nggak bisa kontrol ketika seperti itu gitu ya. Nah makanya itu lo benar-benar perhatiin gitu. Karena kalau misalnya gini, gue sering banget lihat kalau toko afiliatornya banyak, itu gampang banget buat tembus 100 juta pertama. Gampang banget buat sampai 300 sampai 500 juta pun masih dapat gitu. Ketika lu nemu gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah ketika lu juga bisa manfaatin momen. Karena ternyata di TikTok sendiri dia tuh nge-tracking momen-momen penting dalam 1 tahun yang dimana itu bisa ngasilin penjualan. Nah itu di tracking tuh, double date, payday gitu kan, atau mungkin ada momen-momen campaign lainnya yang ketika kalian ikutin, nah itu bakal bikin penjualan kalian meningkat. Nah ketika
lo bisa manfaatin berbagai momen-momen itu, nah di situ penjualannya juga bakal lebih bagus. Makanya buat seller pemula sebenarnya ketika lo punya 3 ciri-ciri ini, itu bisa dipastikan kayak 60%, 70% toko lo potensial deh. Gitu. Ada nggak yang lainnya? Ya masih banyak juga gitu kan. Kayak mulai dari lo perlu bisa nyari berbagai fungsi traffic gitu kan. Apakah lo dari konten lo harus kayak gimana, ads lo seperti apa. Nah itu juga banyak yang bisa dikerjain gitu kan. Sampai gini, gue sendiri nih tentang cara mulai ini, gue punya 2 buku yang ini bisa ngebantu kalian gitu. Kalau pertama ini sebenarnya bener-bener buku detail banget gitu. Ini diambil dari pengalaman kita di Mea ngebangun salah satu brand yang dalam waktu 6 bulan doang tembus penjualan di 1 juta US dollar atau 15 miliar dalam waktu 6 bulan gitu. Karena yang kedua ini lebih kayak buku kerja gitu kan, buku kerja yang lengkap dengan panduan-panduannya, step by step simpelnya, action plan simpelnya yang bisa lu lakuin buat lu mulai jalanin gitu ya. Jadi itu dia tadi 3 ciri-ciri seller pemula. Nah kasih tahu gua, ada nggak nih yang udah kalian ngalamin, atau jangan-jangan kalian nggak ada yang ngalamin dari 1, 2, 3 ini. Jadi kayak kalau di gua kok anyep terus ya. Nah kalau anyep terus berarti kan ada hal-hal lain yang perlu lakuin gitu. Karena kasih tahu gua kondisi lo kayak gimana di komen, jangan lupa buat like dan share.